Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini Restina Sabolak akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul Sejarah Gereja Katolik. Kepada Restina, saya persilakan. Baik, dengan latar belakang, pada abad ke-16 Gereja Katolik menolak pembaharuan seperti yang dianjurkan oleh Luther dan kawan-kawannya. Gereja tersebut terus memperkembangkan segi-segi ajarannya dan tata gerejanya yang justru asing bagi seorang Protestan. Menurut Jeremy Jackson, zaman Renaissance dan humanisme dirumuskan sebagai berikut. Renaissance berusaha untuk mengkristenkan Plato dan Aristoteles, namun hasilnya adalah mencelakakan. Usaha itu berakhir dengan memplatokan dan mengaristoteleskan kekristenan. Akibat zaman Renaissance 1300 sampai 1550 terasa dalam banyak bidang. Dalam sejarah Katolik Roma, yang pertama itu adalah yang terutama dikecam oleh kaum Protestan. Pertama, bahwa keselamatan manusia tidak dianggap sebagai buah rahmat Allah semata-mata. Kedua, bahwa dalam gereja itu kaum klerus, khususnya paus, berkuasa atas kaum awan dan menentukan ajaran gereja dan berkaitan dengan itu dengan penafsiran Alkitab. Perkembangan anti-Protestan tampak juga dalam perkembangan ajaran tentang Maria Ibu Yesus. Pada tahun 1854, Paus mengeluarkan dogma resmi Maria tak bernoda. Itu berarti bahwa Maria ketika dalam kandungan tidaklah bernoda dosa turunan. Pada tahun 1950 ditetapkan pula dogma yang kedua tentang Maria, yaitu bahwa ia telah diangkat ke surga abadi pada saat matinya. Ada aliran dalam gereja Roma yang ingin supaya Maria diberi gelar yang turut menyelamatkan. Misi Katolik Roma di bawah ini mempengaruhi perkembangan misi gereja Katolik. Yang pertama, dua negara Katolik, yaitu Spanyol dan Portugal, adalah kekuatan politik nomor satu di dunia pada waktu itu. Yang kedua, Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 merangsang suatu semangat besar dalam gereja Katolik. Yang ketiga, pembentukan dan pembaruan ordo-ordo gereja Katolik memberikan kepadanya suatu sarana ampuh untuk bergerak maju. Berikut doktrin Katolik berkenaan dengan tempat tinggal jiwa setelah kematian. Menurut gereja Katolik, mereka yang sepenuhnya sempurna dapat segera masuk surga atau melihat wajah Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 46 dan Filipi 1 ayat 23. Tetapi mereka yang belum bersih sempurna. Keadaan sebagian besar orang beriman ketika mereka mati harus mengalami proses penyucian sebelum mereka dapat memasuki berkat tertinggi dan sukacita surgawi. Berikutnya, usaha-usaha pembaruan di dalam gereja Katolik. Yang pertama, pada tahun 1098, sebuah biara didirikan di Cetau, Prancis Selatan, dan ordo Cistercian dibentuk. Mereka menekankan kemiskinan, kesederhanaan, dan pengasingan diri guna mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, Fransiskus dari Asisi mendirikan ordo Fransiskan pada tahun 1209. Ia menekankan kemiskinan, khotbah, dan pertobatan. Berikut pembaharuan gereja melalui suatu corak kekristenan. Maksudnya ialah menutupi mata dan mulut demi untuk mengarahkan konsentrasi dan keterbukaannya ke dalam diri, kepada jiwa dan hubungannya dengan Allah. Urutan kitab-kitab dalam Alkitab Katolik. Kitab-kitab Deuteronomika disisipkan ke tempat-tempat yang sesuai di dalam kanon PL. Setelah Ezra, Nehemia ditempatkanlah 1 Tobit, yang kedua Yudit, yang ketiga Ester, yang keempat 1 Makabe, yang kelima 2 Makabe. Baik, kesimpulannya, dalam sejarah Katolik Roma yang terutama dikecam oleh kaum Protestan. Pertama, bahwa keselamatan manusia tidak dianggap sebagai buah rahmat Allah semata-mata. Perkembangan anti-Protestan tampak juga dalam perkembangan ajaran tentang Maria Ibu Yesus pada tahun 1854. Paus mengeluarkan dogma resmi Maria tak bernoda. Ada aliran dalam gereja Roma yang ingin supaya Maria diberi gelar turut menyelamatkan. Menurut gereja Katolik, mereka yang sepenuhnya sempurna
dan segera masuk surga atau melihat wajah Tuhan. Tetapi mereka yang belum begitu sempurna, keadaan sebagian besar beriman ketika mereka harus mati mengalami proses penyucian sebelum mereka dapat memasuki berkat. Lama waktu dan intensitas penderitaan itu berbeda-beda sesuai dengan derajat penyucian yang masih diperlukan. Baik, demikian presentasi yang disampaikan oleh Restina Sambolak. Di sini kita bisa mengerti alur dari sejarah Gereja Katolik. Yang menarik di sini dari saya yaitu adanya penambahan kitab oleh Katolik Roma atau juga pada sejarah Roma pada zaman tersebut. Demikian saja, kami mengucapkan terima kasih dan shalom. Mana sudah